Waktu saya buka mata itu di sebelah kanan saya sirong, mungkin jarak 2-3 meter di depan saya itu kayak ada cahaya lampu warna biru ke kuning-kuningan kayak gitu sih, bener-bener waktu biru, dan seakan-akan cahaya itu manggil saya buat kesana. Saya sempat ada mungkin berpikiran konyol ya, saya berpikir kalau saya ingin ketemu sih sama perempuan itu. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, dan pada episode kali ini gue ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah selalu support RJ5, mulai dari subscribe, like, komen, dan share video kita. Dan juga buat kalian yang udah selalu komen di Instagram kita, gue ucapkan terima kasih. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo cepat di subscribe, support channel kita, karena kemungkinan nanti juga kita akan mengadakan giveaway sebuah handphone ketika subscriber sudah mencapai 500.000. Anyway, di episode kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang mempunyai pengalaman sangat luar biasa. Tersesat sendirian selama 3 hari di Gunung Sindoro. Selamat malam Mas Yoga. Oke, selamat malam Mas. Piye kabare? Alhamdulillah sehat semua aja. Mantap. Tersesat sendirian selama 3 hari di Gunung Sindoro. Mungkin ini menjadi salah satu pengalaman dalam hidup lo yang tidak bisa dilupakan. Iya sih, benar banget. Dan apa yang lo rasakan saat tersesat sendirian Mas Yoga? Yang pertama pasti perasaan takut itu pasti ada. Tapi saat itu juga saya berpikir saya harus bisa kembali, itu sih. Dan cerita lo ini kan sempat masuk di salah satu media Instagram yang cukup terkenal bagi pendaki gunung ya? Iya. Itu gimana ceritanya bisa sampai masuk ke situ? Kebetulan waktu itu admin dari Instagramnya tadi ngirim lagi ngepost cerita-cerita horor gitu sih, dan kebetulan saya juga punya, saya iseng kirimin ke mereka dan ternyata emang ditanggepin, mereka izin buat masukin gitu. Jadi memang Mas Yoganya yang mengirim ya? Iya. Oke baik, jadi langsung saja berikut adalah ceritanya. Ceritanya bermula pada bulan Desember tahun 2018. Waktu itu saya dan satu orang teman saya berencana untuk melakukan rally naik 3 gunung langsung selama 1 minggu di Jawa Tengah. Kebetulan waktu itu gunungnya yang akan berencanakan adalah Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, dan Gunung Prau. Akhirnya singkat cerita, pada hari Minggu waktu itu, hari Minggu sebelum kita berangkat ke Sindoro, kita menunggu pesanan tenda yang dipesan oleh teman saya itu. Entah mengapa juga tenda itu seharusnya sudah datang 2 hari yang lalu, tapi sampai keberangkatan bis itu tendanya masih belum datang. Tinggal menit-menit terakhir, setengah jam sebelum bis berangkat, akhirnya tenda itu datang dikirim oleh kurir. Jadi pada saat itu bisa dibilang ada keterlambatan sampai tendanya? Iya benar, terlambat. Berapa hari harusnya? Seharusnya 2 hari yang lalu sudah nyampe.
Kebetulan itu jadi setengah jam sebelum kita berangkat. Kebetulan kita pesennya bis malam, udah kita pesen jauh-jauh sebelumnya. Setengah jam sebelum kita mau berangkat tendanya sampai. Akhirnya sekitar jam setengah 7 malam kita ke terminal. Akhirnya kita berangkat. Nah, waktu perjalanan itu, sebelum perjalanan kita kan checking tiket masing-masing. Kebetulan waktu karena saya booking online, akhirnya berkasnya itu tiketnya kan di HP. Waktu saya sama teman saya nunjukin, data teman saya ada di bisnya itu, tapi nama saya nggak ada. Lucu banget sih. Padahal waktu itu saya sudah jelas ada namanya, terus waktu di PO nya nggak ada. Tapi akhirnya kita tetap jalan dulu. Si Skerneknya itu akhirnya telepon ke customer service-nya, ternyata customer service-nya lupa masukkan nama saya. Jadi memang seharusnya saya sudah ada di situ, cuma namanya nggak ada, keliru sama orang. Karena sudah konfirmasi, berarti kan masalah selesai. Kita berangkat sampai di kaki Gunung Sindoro itu kurang lebih sekitar jam 4 pagi sebelum subuh. Cuma anehnya lagi, waktu saya bilang ke keneknya kalau Mas nanti berhenti di Ledung ya via buat pendakian ke Sindoro. Bilangnya Masnya iya tahu. Terus ternyata waktu kita mau berhenti, keneknya lupa ngasih tahu ke supirnya kalau berhentinya di Ledung. Jadi kita lebih dari kelewatan sekitar 1 kilo dari pos perhentian seharusnya. Akhirnya tetaplah kita turun itu, akhirnya kita balik jalan kaki ke base camp. Terus sampai di base camp, seperti biasa kita daftar dan lain-lain, persiapan sudah selesai. Saya sama teman saya Ucok nanjak jalan kaki dari base camp sampai ke Sunrise Camp. Sampai ke pos 3 waktu itu. Tapi lucunya seharusnya dari base camp sampai ke pos 3 itu cuma 6 jam. Tapi saya dari berangkat jam 8 pagi, nyampe di sana kurang lebih maghrib sekitar jam 6, setengah 6. Jadi kurang lebih sekitar 8-9 jam. Kita lebih 3 jam. Sampai akhirnya kita sampai di pos 3. Kebetulan waktu itu saya karena hari Senin, jadi banyak pendaki yang turun. Saya sama Ucok di atas cuma ada kurang lebih 3 atau 4 rombongan itu aja sih. Sampailah kita di pos 3 itu, karena kebetulan tempat itu lagi gerimis ya, karena memang musim hujan. Kita akhirnya berteduh di salah satu warung yang ada di sana. Warung di sana itu kebetulan yang jaga ada kakek-kakek gitu. Kita sambil ngobrol sama beliau, kita basa-basi, bercanda gitu. Terus karena memang bentuknya warungnya itu agak tinggi, jadi kayak ada pagernya gitu, kita tanya ke beliau, buat apa tempat ini kok ada tutupannya tinggi gini Mbah? Ternyata beliau bercerita kalau di sini banyak babi liar, jadi memang ini buat perlindungan biar warungnya nggak diajak sama babi. Setelah beliau itu ternyata memang sering tidur di warung situ kalau malam. Akhirnya kita daripada buka tenda hujan takutnya kena babi, kita ditawarin buat tidur di warungnya sama mbah tersebut. Entah kenapa waktu itu akhirnya saya berpikir, apa mungkin dari semua kejadian yang saya alami ini adalah sebuah pertanda buruk. Mulai dari datangnya tenda yang terlambat, nama saya nggak ada di bis, lalu juga bis yang kelewatan lebih dari 1 kilo tadi, dan juga lamanya perjalanan saya yang seharusnya 6 jam jadi 9 jam. Dan juga ini pendakian pertama saya yang izin sama orang tua. Jadi maksud lo biasanya lo mendaki tanpa izin orang tua gitu?
Iya, jadi kebetulan saya izinnya kalau udah selesai daki gitu, baru saya izin ke orang tua, baru saya pamit gitu. Oke, tapi di pendaki kali ini, lu malah minta izin. Iya, Kenapa, Mas? karena memang kebetulan kan 1 minggu rencananya kita, jadi nggak mungkin nggak ada kabar selama 1 minggu juga kan, itu. Lanjut ceritanya akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama kakek-kakek yang memang terkenal di sana. Beliau cerita macam-macam tentang selama dia jaga warungnya di sana itu. Lalu ada satu cerita yang menurut saya ngena banget di saya, dan sampai sekarang saya masih ingat. Jadi beliau cerita kalau dulu waktu dia jaga atau tidur di warung itu sendirian malam-malam, dia nemu bebek yang warnanya putih itu, kakinya lagi keikat sama tali. Akhirnya karena mungkin beliau kasihan, dan juga beliau katanya udah tahu kalau ini pasti bukan bebek sembarangan, karena nggak mungkin ada bebek di atas gunung. Akhirnya beliau lepasin talinya, bebek itu akhirnya diajak naik ke atas, entahlah ke pos berapa gitu, akhirnya dia lepas ke sana. Terus malamnya beliau mimpi didatengin oleh seorang cewek yang katanya cantik banget. Terus beliau juga cerita kalau si cewek itu bilang terima kasih karena udah lepasin dia dan mau ngasih apapun ke mbah-mbah tadi itu, asal mau dijadikan sebagai suaminya. Kebetulan karena mbah itu nggak mau, ya akhirnya selesai. Saya sempat ada mungkin berpikiran konyol ya, saya berpikir kalau saya ingin ketemu sih sama perempuan itu. Sempat terlintas ada pikiran kayak gitu. Kenapa kok lu mikir kayak gitu? Ya iseng aja, kebetulan memang kayak tiba-tiba kesirat aja pikiran kayak gitu, entah kenapa nggak tahu. Selanjutnya akhirnya kita bermalam di warung itu sampai akhirnya pagi tiba. Pagi itu mungkin subuh, saya ngajak teman saya Ucok buat nanjak, tapi dia nggak mau karena waktu itu masih gerimis dan dia agak malas. Akhirnya dia ngasih agak siangan, agak siang sekitar jam 8 saya ajakin lagi, karena mungkin dia juga masih malas. Akhirnya saya sedikit paksa dia, ayo kita nanjak lagi, masa udah sampai sini kita nggak sampai ke puncak, bilang kayak gitu kan. Akhirnya setelah kita sarapan, kita berangkat nanjak. Memang sih waktu itu jalannya kita pelan-pelan banget, dan setelah sampai perjalanan itu sebelum pos 4, teman saya ini udah nggak kuat waktu itu. Kelihatannya dia mah nggak kuat, cuma dia nggak bilang. Dia jalannya di belakang terus, saya sambil jalan di depan nungguin gitu. Akhirnya dia bilang, masih kuat kan? Masih sok. Apa nggak kuat kan? Bentar istirahat. Jadi tiap jalan dia minta istirahat terus waktu itu. Kebetulan memang waktu itu masing-masing kan bawa bekal masing-masing. Saya kan bawa 2 sosis, 3 madu, sama aqua botol yang 600 ml. Nah, yang teman saya ini bawa botol aqua yang besar itu sama beberapa makanan juga pasti. Karena dia udah nggak kuat, dia bilang ke saya kalau misalkan saya masih kuat nggak apa, nanjak dulu aja. Oke, akhirnya saya iyain dia. Saya nanjak pelan-pelan. Saya bilangnya kalau saya mau lihat ke pos 4 dulu tuh, Cok, gitu. Mau lihat ke pos 4 dulu, Cok. Akhirnya kita nanjak sampai ke pos 4. Pos 4 nggak ada orang sama sekali waktu itu. Jadi selama saya jalan naik belum ada orang sama sekali. Nah, setelah di sana, kalau memang cuacanya juga udah cerah, saya nanjak lagi. Perjalanan pos 4 ke atas itu mulai ada banyak pendaki yang turun dari puncak. Terus ya biasa kita tegur sapa sama mereka. Terus saya titip pesan ke salah satu pendaki itu, kalau ketemu teman saya yang badannya besar tadi, si Ucok, tolong bilangin kalau saya langsung naik ke puncak. Kalau mau turun tolong baringin mas ya. Waktu itu saya bilangnya gitu ke dia. Nah,
Akhirnya saya nanjak lagi. Kebetulan saya ketemu sama rombongan yang satu camp sama saya, yang samping camp. Jadi kebetulan waktu itu ada rombongan dari Bekasi, mereka ada 5 orang, yang 4 nanjak, yang satu kan mereka, yang satu di base camp gitu. Saya basa-basi sama mereka, numpang istirahat bang, numpang istirahat ya, kita bicara basa-basi gitu. Terus saya tanya ke mereka, loh mas, namanya yang lain mana? Oh yang 2 masih di atas, katanya bilang gitu. Berarti yang 2 masih di puncak. Saya pikir saat itu gak gitu. Setelah istirahat berapa menit, minum sambil makan sosis tadi itu, berarti kan sosis masih ada 1 sama madunya 3 ya. Saya nanjak ke atas, akhirnya nanjak lagi sendirian, gak ketemu orang sama sekali. Akhirnya sekitar kurang lebih 300 atau 400 meteran sebelum ke puncak, saya ketemu sama rombongan teman-teman dari Bekasi tadi yang ada 2 orang. Dia udah turun duluan waktu itu, udah turun duluan. Halo bang, udah turun? Ya, akhirnya kita basa-basi bentar. Karena dia memang perbekalan udah habis, akhirnya dia minta air saya. Akhirnya saya bagi ke dia setengah lebih sih waktu itu. Akhirnya setelah kita basa-basi sebentar, saya nanjak sendirian ke atas puncak. Sampai di puncak akhirnya kurang lebih sekitar jam setengah 12-an ya, sekitar jam setengah 12 saya sampai puncak, dan di puncak nggak ada orang sama sekali. Jam setengah 12 kita sampai sana. Habis itu saya biasa karena kita foto-foto sebentar, nggak lama kecium bau belerang. Waktu itu kurang lebih jam 12 saya nyium bau belerang, dan otomatis karena nyium bau belerang saya harus segera turun. Waktu itu Di puncak itu lu sendirian mas? Iya bener, di puncak saya kebetulan sendirian karena nggak ada orang sama sekali waktu itu. Jadi ya. Dan lu foto-foto sendiri? Iya bener, saya foto, saya akalin, saya taruh batu lah, atau di situ ada tiang bendera, saya ikat pakai rafianya botol seperti itu sih bang. Akhirnya saya turun jam 12, baru berapa menit saya jalan, tiba-tiba dari bawah ada kabut warna putih. Kabutnya lumayan tebal banget sih. Akhirnya karena mungkin karena kabut juga, dan saya nggak bawa headlamp gitu, akhirnya putusan buat berhenti waktu itu. Berhenti sebentar, ternyata kabutnya bawa gerimis sama petir. Akhirnya saya jalan pelan gitu, pelan. Kalau nggak tahu jalan, saya istirahat lagi. Waktu setelah istirahat itu, saya melihat di sebelah kanan saya agak siram itu, kurang lebih jaraknya 3-5 meter itu kan saya, ada orang. Bener, ada bayangan orang gitu hitam. Cuma saya nggak tahu itu siapa gitu ya. Dan saya juga waktu itu nggak mau tahu sih. Soalnya saya berpikir mungkin itu bukan mungkin lagi, pasti itu bukan orang. Makanya waktu saya panggil nggak ada respon apa-apa, cuma diem gitu aja. Besar bayangannya atau seukuran kita? Seukuran manusia waktu itu. Oke, setelah ada bayangan itu, saya tetap berusaha untuk beranikan diri saya sambil jalan lagi. Setelah sekitar jalan kurang lebih 15 menit atau setengah jam gitu, kabutnya udah hilang, benar-benar udah terang sekarang. Tapi saya nggak tahu posisi saya di mana sekarang. Yang pasti saya ada di dekatnya aliran air. Jadi kalau buat kalian yang belum tahu Sindoro, di Sindoro itu sebenarnya nggak ada sungai. Jadi yang saya maksud itu ada kayak bekas aliran air hujan gitu kering yang ke bawah. Dan saat saya berpikir kalau saya ngikutin ini, otomatis saya ketemu desa. Waktu itu nggak gitu berpikirnya. Kurang lebih sekitar jam 2 ada kabut lagi hitam datang. Kali ini kabutnya hitam dan lebih gelap lagi, dan bawa hujan yang lebih deras. Akhirnya mau nggak mau saya harus istirahat. Akhirnya saya pakai
jas hujan kresek saya, jas hujan pojo itu, sambil jongkok di belakangnya batu biar nggak kena angin. Waktu itu saya istirahat gitu. Mungkin karena saat itu saya merasa udah mulai capek dan mungkin saya juga merasa udah salah jalan. Akhirnya sarung tangan yang saya pakai saya lepasin, saya taruh situ waktu itu dengan harapan kalau saya nyasar nanti bisa ketemu lagi jalannya. Waktu itu hujannya agak terang, saya jalan lagi lah, tetap ngikutin aliran air tadi sambil saya, karena hujannya itu udah terang, saya ambil airnya. Jadi kayak ada genangan gitu. Kalau genangan kan yang pasti yang kotor di bawah, yang atas kan agak bening lah. Itu yang saya minum. Saya ambil, saya taruh botol, saya minum seperti itu. Akhirnya setelah saya jalan kurang lebih jam 3, saya baru sadar kalau itu posisi saya terlalu ke kiri. Jalannya di situ mulai nggak stabil, jadi jalannya udah ambles gitu, nggak rata, nggak benar-benar nggak stabil lah. Kalau diinjek pasti ambrol kayak gitu. Akhirnya saya ambil keputusan buat nyiram ke kanan. Tapi kebetulan yang di sebelah kanan saya itu ada selisih tanah gitu loh. Jadi yang sebelah tingginya kurang sekitar 4-5 meteran gitu. Saya coba naik ke situ pakai akar-akar pohon gitu, saya pegangin, saya naik ke sana. Saya naikin ke atasnya tadi itu. Dan ternyata jadi ada emang beda. Kalau yang di sebelah kiri ini benar-benar tanahnya nggak stabil dan kering banget. Kalau di sebelah kanannya ini ada rumput. Jadi rumput gajah selutut gitu sih. Ternyata waktu saya jalan, saya kayak nemu rumputnya kebuka gitu loh, kayak bekas orang jalan atau bekas jalur gitu. Saya berpikir mungkin di situ adalah bekas jalurnya orang, atau mungkin waktu buka jalur memang ada di situ. Waktu itu saya ikutin lah jalur itu. Setelah jalan sekitar 10 menitan, dari rumput saya dengar suara kresek-kresek. Jadi rumputnya itu goyang. Dan tahu apa yang keluar dari sana? Babi. Bener, babi hutan yang tingginya sepaha saya waktu itu. Gede banget. Saya akhirnya dikejar hawa. Berapa banyak? Waktu itu babinya cuma 1, tapi emang gede banget. Dan memang kebetulan saya nggak bawa senjata apapun waktu itu, cuma ada kayu yang saya temu di jalan. Setelah itu akhirnya karena otomatis saya juga nggak berani musuh babi yang segitu gedenya, saya lari sebisa-bisanya. Karena juga mungkin tempatnya itu agak licin, akhirnya saya kejatuh saya lorotan gitu, kayak seluncuran gitu. Sama bawahnya karena pakai jas hujan waktu itu masian, jadi bawahnya agak licin. Saya pelorotan kurang lebih berapa meter gitu. Di depan saya ada kurang jarak 3 atau 5 meter di depan saya itu, saya lihat rumputnya udah hilang. Dan saat itu saya berpikir itu blank, itu jurang. Kalau misalkan saya tetap di sini, saya bisa jatuh ke blank dan mati. Waktu itu saya berpikir kayak gitu. Akhirnya saya putusin buat muter ke kiri, buat jatuhin diri ke bekas aliran air itu yang nggak ada airnya, cuma ada batu-batu aja gitu. Saya guling ke kiri dan akhirnya saya selamat. Saya nggak jatuh nyentuh ke batu-batuan itu. Jadi saya diselamatin sama rumput-rumput gajah itu yang lilit tubuh saya kayak harness gitu, jadi paha perut dililit sama rumput dan akhirnya saya selamat. Berarti babinya udah nggak ngejar lo sejak dari mana, Mas? Nggak tahu saya udah. Yang pasti setelah saya seluncuran tadi saya nggak tahu ada suara babinya masih ada atau enggak, karena emang udah kesamar sama suaranya saya seluncuran tadi, rumput-rumput tadi itu. Akhirnya saya lepasin rumput-rumput yang ada di perut saya gitu, saya jalan lagi. Waktu itu kurang lebih sekitar jam 4 atau setengah 5, pastinya saya kurang tahu. Karena waktu itu emang HP saya baterainya udah limit banget dan
waktu saya cek di atas nggak ada sinyal ya, saya jaga-jaga, jadi baterainya saya matikan, HP-nya saya matikan dulu, jaga-jaga kalau memang perlu senter nanti malamnya. Akhirnya sekitar jam 4 gitu, 4 jam setengah 5, karena ada kabut lagi waktu itu, tapi kali ini kabutnya kabut putih ya waktu itu. Akhirnya saya milih berhenti waktu itu. Saya milih berhenti buat istirahat, sambil tetap saya berdoa sebisanya, sambil sholat gitu asar, sampai akhirnya maghrib tiba. Maghrib itu, setelah maghrib saya masih belum ketemu orang sama sekali ya waktu itu. Terus saya setelah maghrib itu saya berusaha untuk minta tolong, saya teriak-teriak. Ternyata memang kedengeran dari bawah. Cuma kebetulan jadi saya waktu itu base campnya berada di sebelah kanan. Karena waktu itu jurangnya ternyata ada jurang yang curam banget di sebelah kiri, jadi anginnya ke kiri waktu itu. Jadi kalau saya teriak, suaranya baru kedengeran setelah berapa puluh kilometer karena suara angin tadi. Percuma gitu ternyata setelah saya tahu itu. Jadi waktu saya minta tolong itu, jadi ada desa di bawah gitu. Mereka berusaha buat kontak saya waktu itu pakai flash HP, saya nyalain, saya matiin, saya nyalain, saya matiin, seperti itu terus sambil saya teriak. Dan memang ada tanggapan dari mereka waktu itu ya, ada kayak cahaya lampu yang berusaha buat naik ke puncak, tapi akhirnya nggak jadi, seperti itu. Sampai akhirnya tiba Isya, setelah saya ibadah sholat waktu itu, dan saya lihat juga dari warga juga udah mulai nggak ada pergerakan, saya putusin buat tidur waktu itu. Jadi dengan baju keadaan basah kuyup tadi itu, setelah saya makan berbekal yang ada, madu sama sosis tadi itu, saya waktu itu tidur. Pada saat itu lo bawa apa aja di tas lo, Mas Yoga? Nah, kebetulan waktu itu saya cuma yang tersisa ya waktu itu, tinggal korek api, terus madunya 3, sosisnya 1, sama air tadi itu. Itu emang lu dari rumah bawa peralatan cuma segitu apa gimana? Enggak bang, jadi perlengkapannya itu saya tinggal di warungnya Mbah tadi, tempat saya itu. Oh. Iya, kan rencana memang kan karena summit, jadi perlengkapannya nggak terlalu banyak yang saya bawa biar nggak terlalu berat gitu sih. Ya, dan lu bisa gambarin nggak ke teman-teman lu tidur tuh pada saat itu kayak gimana situasinya? Jadi waktu saya tidur itu bener-bener memang nggak ada, kalau bilang nggak ada cahaya mungkin saya bilang iya emang nggak ada cahaya sama sekali waktu itu. Karena setelah saya berusaha ngontak warga itu pakai flash, saya matiin handphone karena emang nggak ada sinyal ya, saya matiin. Yang pasti keadaannya basah semua karena udah hujan, terus jatuh ke kali tadi itu juga. Tidur itu sama pakai jas hujan kresek yang kiri kanannya udah saya robek biar bisa jalan lancar. Itu kayak gitu. Posisi tidurnya bisa saya paksain senyaman mungkin. Waktu itu pertama saya jongkok waktu itu ya, jongkok gitu buat nutupin kaki sampai ke kepala gitu, karena kebetulan memang malam itu lagi gerimis, memang bener gerimis waktu itu. Tapi baru tidur beberapa menit, nah ini yang mulai agak serem. Waktu itu baru tidur beberapa menit, saya kayak dengar suara gitu, suara laki-laki waktu itu, bener suara laki-laki gitu. Cuma waktu itu saya nggak jelas suaranya apa gitu, ngomongnya apa dia nggak tahu. Cuma tetap saya posisinya tetap jongkok waktu itu. Habis itu kayak suaranya tadi dari sebelah kiri ya waktu itu. Terus dalam keadaan waktu itu masih merem antara tidur dan enggak, karena memang tempatnya nggak nyaman waktu itu ya. Akhirnya saya buka mata. Setelah saya buka mata, ternyata yang awalnya itu nggak ada kabut, cuma gerimis, di sekitar saya jadi benar-benar kabut waktu itu. Dan ternyata waktu saya buka mata itu di sebelah kanan saya sirong
mungkin jarak 2-3 meter di depan saya itu kayak ada cahaya lampu warna biru ke kuning-kuningan, kayak gitu sih. Anggap aja warna biru waktu itu. Waktu biru itu ada cahaya biru, bener-bener waktu biru. Dan seakan-akan cahaya itu manggil saya buat kesana. Itu besar cahayanya apa kelihatan kecil? Mungkin sekepalan tangan sih bang. Satu kepalan tangan gitu jar. Tapi lu melihatnya dengan jelas? Iya jelas banget. Kalau itu bener-bener cahaya gitu. Kalau saya berpikir itu kunang-kunang ya nggak mungkin, masa kunang-kunang segede itu waktu itu. Nah akhirnya saya waktu itu memang mau datengin cahaya itu ya. Tapi dari sebelah kiri tadi, suara yang saya bilang suara laki-laki tadi itu, suara laki-laki lebih tepatnya nyuruh saya diam. Cuma suruh saya berhenti gitu, berhenti atau diam, berhenti gitu. Cuma sekali ngomong dan nggak ulang lagi. Udah gitu aja. Dan akhirnya entah kenapa saya juga mutusin buat berhenti dan tidur. Sekali lagi di sebelah kanan saya agak sirong gitu di depan, cahaya yang sebelumnya cahaya biru tadi itu muncul, bener-bener muncul dan jelas banget. Ketemu sama sosok perempuan yang sangat cantik, bener-bener cantik. Kayak wajahnya retak gitu, pucat retak gitu kan. Terus kayak matanya merah nyala gitu. Dan itu bener-bener serem banget waktu itu.